kami dari kelompok 5 dengan anggota Arsy Rodian Saputra, Aida Safira, Niken Okta Praditya Saleha, Septiana Safina, Anissa Nurfadilo. Hari ini kita akan melakukan uji terhadap sampel makanan yang mengandung boraks dengan menggunakan indikator berupa kunyit. Oke teman-teman, jadi pada praktikum kali ini tujuannya adalah untuk mendeteksi keberadaan boraks dalam sampel makanan menggunakan indikator alami berupa ekstrak kunyit. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktikumnya, kita kaji terlebih dahulu yuk teori mengenai boraks dan juga kunyit. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya menurut Murray, boraks merupakan salah satu senyawa kimia yang berasal dari turunan logam berat anorganik. Boraks biasanya hadir dalam tampilan visual berupa kristal putih tak berbau dan memiliki sifat stabil dalam suhu dan tekanan normal. Nah, dalam bidang pangan, boraks itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh produsen. Boraks itu biasanya digunakan untuk meningkatkan tekstur makanan supaya menjadi lebih kenyal, padat, tidak mudah hancur seperti pada bakso, mie, dan juga kerupuk. Kunyit atau bisa kita sebut sebagai Curcuma domestica termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia. Dalam kunyit memiliki kandungan senyawa kimia yaitu kurkumin. Kurkumin adalah kritas berwarna oranye kuning yang mampu memberikan tampilan kuning pada kunyit. Menurut Fitri, senyawa kurkumin dalam kunyit dapat berinteraksi dengan asam borat yang terdapat pada sampel makanan. Ikatan tersebut akan menghasilkan komponen prososianin berwarna merah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai metode uji untuk mendeteksi keberadaan boraks. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton prosedur praktikum uji boraks menggunakan indikator berupa ekstrak kunyit. Selamat menyaksikan. Parutan kunyit dan pisau, pipet tetes dan tusuk gigi, gelas beker dan kertas saring, gelas beker kecil dan gelas ukur, alu dan cobek, kaca alroci, timbangan digital, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi. Sampel kerupuk, sampel mie, sampel teri kering, sampel bakso, sampel tahu putih, sampel boraks, aquades, sampel keripik nasi, sampel kunyit. Ini semuanya adalah sampel yang akan kita ujikan. Langkah pertama, tusukkan tusuk gigi kepada kunyit dan diamkan selama 10 menit. Setelah itu, cabut semua tusuk giginya. Mencabutnya secara pelan-pelan ya. Ups, jatuh. Nah, ini adalah tusuk gigi yang sudah ditusukkan ke dalam kunyit. Kemudian tusukkan lagi tusuk gigi tersebut ke dalam sampel seperti mie. Kemudian ada sampel kerupuk gendar. Lalu sampel bakso. Kemudian sampel tahu putih. Sampel kerupuk, dan sampel boraks.
ini adalah keseluruhannya. Oke, setelah itu tunggu tusuk gigi yang tertancap dalam sampel selama 10 menit. Kita lihat yuk hasilnya setelah 10 menit didiamkan. Oke, waktunya mencabut. Yang pertama sampel kerupuk, ternyata warnanya masih kuning. Selanjutnya sampel bakso, warnanya masih kuning juga teman-teman. Selanjutnya sampel tahu putih, tidak ada perubahan. Selanjutnya sampel mie, warnanya juga masih kuning. Selanjutnya sampel keripik kendar. Wah, lihat teman-teman, di keripik kendarnya ada warna merah-merahnya teman-teman. Kenapa ya? Oke, ini adalah sampel blanco berupa kunyit yang ditusukkan dengan tusuk gigi, dan ini adalah sampel boraks. Wah, lihat teman-teman, warnanya merah sekali. Kenapa ya? Oke, sebelum membahas mengenai hasil praktikum yang pertama, mari kita lakukan kembali praktikum yang kedua dengan menggunakan sampel dalam bentuk larutan, sehingga kita bisa mendapatkan perbedaannya secara lebih jelas. Yuk! Untuk membuat ekstrak kunyit, pertama kupas kulit kunyit menggunakan pisau. Setelah itu parut menggunakan parutan kunyit dan timbang parutan kunyit sebanyak 25 gram. Tambahkan aquades sebanyak 20 ml, ukur menggunakan kulas ukur. Setelah itu tambahkan aquades ke dalam parutan kunyit dan campur parutan kunyit tersebut dengan aquades sehingga terbentuk larutan. Potong kertas saring dan saring ekstrak kunyitnya. Perlu waktu lama untuk mendapatkan ekstrak kunyit karena saringannya memiliki pori-pori yang sangat kecil. Ekstrak yang didapatkan berupa larutan ekstrak kunyit. Prosedur membuat ekstrak sampel. Langkah pertama, menimbang seluruh sampel menggunakan timbangan atau neraca digital. Yang pertama adalah sampel keripik kendar sebanyak 5 gram, sampel tahu putih sebanyak 10 gram, sampel bakso sebanyak 10 gram, sampel mie sebanyak 10 gram, kemudian sampel boraks sebanyak 20 gram, sampel teri sebanyak 0,5 gram, sampel kerupuk sebanyak 1,5 gram, dan kemudian menghaluskan seluruh sampel menggunakan cobek dan juga alu. Sampel harus dihancurkan hingga nanti mudah untuk mendapatkan ekstraknya. Setelah itu tambahkan 10 ml aquades ke dalam seluruh sampel yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tuang ekstrak sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 1 ml. Setelah itu masukkan ke dalam tabung reaksi. Prosedur selanjutnya adalah penambahan ekstrak kunyit 2 tetes ke dalam ekstrak sampel. Yang pertama adalah aquades sebagai blanco, kemudian penambahan pada ekstrak larutan teri, kemudian penambahan pada ekstrak mie, kemudian penambahan pada ekstrak tahu putih, penambahan pada ekstrak kerupuk, dan kemudian kocok hingga menjadi homogen. Ini adalah perbandingannya antara blanco dan juga sampel boraks. Sampel mie, blanco, sampel boraks. Warnanya masih kuning. Sampel bakso, blanco, dan boraks. Warna sampel bakso masih kuning teman-teman. Sampel tahu putih, blanco, dan boraks. Sampel tahu putih menunjukkan warna kuning. Sampel ikan teri, blanco, dan boraks.
Sampel ikan teri masih menunjukkan warna kuning. Sampel kerupuk, sampel bangko, dan boraks. Ternyata sampel kerupuknya cenderung warna kuning, hasilnya negatif. Selanjutnya adalah sampel larutan boraks yang ditambahkan ekstrak kunyit. Wow, warnanya langsung menjadi merah teman-teman. Ayo kita homogenkan. Warnanya menjadi merah. Selanjutnya sampel keripik gendar, bangko, dan boraks. Wow, terlihat warnanya merah, sampelnya positif. Oke teman-teman, ini hasilnya. Berdasarkan hasil praktikum uji boraks menggunakan ekstrak larutan sampel, didapatkan bahwasanya pada belangko yaitu aquades yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit, warnanya akan tetap menjadi kuning. Sedangkan jika sampel terindikasi boraks, maka akan terjadi perubahan warna menjadi kompleks warna merah bata. Nah, berdasarkan hasil praktikum didapatkan bahwasanya hanya sampel larutan boraks dan ekstrak keripik gendar saja yang terindikasi memiliki kandungan boraks, karena senyawa kurkumin yang terdapat pada kunyit saat diteteskan ke dalam sampel tersebut mampu menguraikan ikatan-ikatan pada boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rososianin yang memberikan tampilan visual merah kecoklatan. Keripik gendar tidak aman untuk dikonsumsi karena di dalamnya mengandung boraks, sedangkan sampel lain seperti teri, kerupuk, tahu putih, bakso, dan mie aman dikonsumsi karena tidak mengandung boraks. Oke teman-teman, hasil yang sama juga terlihat pada uji kandungan boraks pada praktikum pertama saat kita menggunakan teknik tusuk gigi. Nah, pada 7 sampel tersebut selain ikan teri karena ukuran yang kecil tidak memungkinkan untuk ditusuk, maka hasil positifnya adanya kandungan boraks ditemukan pada sampel garam blank atau boraks dan juga sampel keripik gendar. Terlihat pada ujung tusuk gigi yang semulanya berwarna kuning saat ditusukkan ke dalam kunyit menjadi berubah warna merah setelah ditusukkan ke dalam sampel yang mengandung boraks seperti boraks dan juga keripik gendar. Nah, sekian hasil praktikum dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan bisa digunakan untuk kita mengidentifikasi apakah makanan yang kita makan itu mengandung boraks atau tidak. Silahkan dicoba di rumah. Dadah.